Shalom saudaraku, beberapa hari ini itu saya berdoa, saya merenungkan diri kembali. Tuhan berfirman lewat kitab Yehezkiel. Yang pertama, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Nah, di sini adalah bahwa kenapa Tuhan menunjukkan diri kepada Yehezkiel, karena Yehezkiel ini Tuhan tentukan di mana dia nanti yang akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang Israel. Di mana di sini adalah Tuhan perlu seseorang untuk menyampaikan firman-Nya, perlu perantara, maka yang dipilih dari Tuhan adalah di sini Tuhan memilih Yehezkiel tentu saja bukan tanpa alasan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini dia poinnya adalah di sini. Di sini ada dua kali kata bahwa janganlah takut, janganlah takut. Berarti Tuhan mengetahui bahwa Yehezkiel ini merasa ketakutan. Karena dia seorang imam yang dibuang tiba-tiba melihat kemuliaan Tuhan dan dipanggil menjadi nabi dan harus berbicara kepada banyak orang, di mana orang-orang ini adalah orang-orang bukan yang turut atau bukan yang patuh, tapi orang-orang yang pemberontak. Hari-hari ini semakin banyak kejahatan, semakin banyak orang-orang yang gak takut akan firman Tuhan, orang yang memberontak. Kita melihat berita di internet atau mungkin berita-berita yang kita baca di surat kabar, selalu aja ada berita-berita yang tidak mengenakan, terjadi kriminalitas, kejahatan. Ini merupakan salah satu wujud orang-orang yang memberontak. Kalau kita tarik korelasinya dengan kondisi dunia pada saat ini, kemudian banyak orang-orang yang melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan demi uang. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, memberontak, melawan dengan Tuhan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan di sini harus menyuarakan kebenaran. Janganlah kamu ikut memberontak. Artinya kita sampaikan kabar baik itu kepada orang-orang. Kita jangan terlalu memikirkan mau mereka dengar ataupun tidak. Yang penting kita sampaikan apa yang sudah menjadi tugas dari Tuhan ataupun mandat tersebut. Kita sampaikan kepada orang.
Kalaupun dia dengar, berarti mereka akan selamat. Kalaupun tidak mendengarkan, berarti resikonya ditanggung masing-masing. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Mungkin sebagai manusia kita mungkin pernah merasa takut ditolak ataupun tidak diterima oleh orang-orang. Tapi kembali lagi Alkitab berkata, janganlah takut, janganlah gentar melihat mukanya. Teruntuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang berada di Indonesia, kita harus selalu ingat seperti Nabi Yeskiel, siap memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang, terlepas itu didengar atau tidak. Nah, yang paling penting poinnya di sini adalah kita harus selalu berkomunikasi sama Tuhan, selalu tanya Tuhan, selalu kita melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang akan kita lakukan, karena Tuhan pasti menunjukkan kita ke arah jalan yang benar dan Tuhan akan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus. Apapun yang akan terjadi atas dunia ini beserta isinya, kita sebagai anak-anak Tuhan akan tampil sebagai pemenang. Apabila kita tetap setia, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Yang penting, kembali lagi, janganlah takut. Janganlah takut, aku akan senantiasa menyertai engkau, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.